Pernah kepikiran nggak sih kalau misalnya ada tindakan medis yang amit-amit ya, nggak berjalan sesuai rencana? Siapa sih yang sebenarnya harus tanggung jawab secara hukum? Di mana batas antara, oh ini emang resiko medis, dan wah ini sih jelas kelalaian. Halo semuanya, selamat datang di eksplorasi materi kita hari ini. Kita bakal ngobrolin sesuatu yang super penting, irisan antara dunia medis, hak-hak hukum Anda, dan sistem peradilan Indonesia. Di paparan kali ini, kita bakal jalan-jalan menelusuri gimana sih praktek pengobatan sejak zaman kuno itu bisa berevolusi jadi sistem hukum kesehatan modern yang tentunya melindungi kita semua sekarang. Siap-siap ya, karena ternyata apa yang terjadi di ruang periksa dokter itu punya dimensi hukum yang jauh-jauh lebih dalam dari yang mungkin selama ini kita kira. Biar nggak nyasar, ini peta perjalanan kita. Mulai dari sejarah singkat hukum kesehatan, terus kita lihat pergeseran hubungan dokter-pasien, ruang lingkup hukum kesehatan, peran kedokteran forensik, dan terakhir kita bedah apa bedanya forensik dan mediko-legal. Bagian pertama, sejarah singkat hukum kesehatan. Oke, mari kita mulai. Kalau mau tahu posisi kita sekarang, ya kita harus nengok ke belakang dulu. Sadar nggak sih, ide bahwa pelayanan medis itu butuh payung hukum nggak muncul gitu aja semalaman. Ini tuh semacam kebangkitan global yang prosesnya cukup panjang. Awal kebangkitan ini mulai kerasa di Eropa sekitar tahun 1967 lewat Kongres Hukum Medis Dunia pertama di Belgia. Terus makin kuat waktu WHO ikut turun tangan di tahun 1979. Tapi yang bikin isu ini benar-benar pecah dan relevan buat kita di Indonesia itu gara-gara satu titik ledak lokal di tahun 1981 yang ujung-ujungnya memicu lahirnya Perhuki atau Perhimpunan Hukum Kedokteran Indonesia di tahun 1983. Terus apa sih yang sebenarnya terjadi di tahun 1981 itu? Jadi ada sebuah kasus tragis di Pati, Jawa Tengah yang melibatkan Dr. Setia Ningrum. Saat itu seorang pasien bernama Nyonya Rukmini Kartono meninggal dunia karena syok anafilaktik. Itu reaksi alergi yang fatal banget setelah dikasih suntikan streptomisin di puskesmas. Kasus ini benar-benar menyita perhatian nasional. Semacam wake up call gitu loh buat bangsa kita. Peristiwa ini ngebuka mata masyarakat luas bahwa pelayanan kesehatan itu nggak murni cuma urusan medis, tapi ada tanggung jawab hukum yang sangat serius di baliknya. Bagian kedua, pergeseran hubungan dokter-pasien. Nah, dampak paling kerasa dari sejarah tadi itu justru ada di dalam ruang periksa itu sendiri. Dinamika kekuasaan antara dokter dan pasien berubah total. Dulu itu polanya vertikal paternalistik. Ibaratnya dokter itu bos yang tahu segalanya, dan kita sebagai pasien cuma pasif aja. Disuruh minum obat A ya nurut, gak banyak nanya. Murni berbasis kepercayaan. Tapi sekarang, seiring kita makin melek HAM, hubungannya berubah jadi horizontal atau kontraktual. Anda dan dokter itu posisinya setara loh di mata hukum. Kita punya hak penuh buat ngasih persetujuan tindakan medis atau informed consent. Intinya, kita ini konsumen yang berhak mengkritisi dan menilai mutu pelayanan yang kita terima. Bagian ketiga, ruang lingkup hukum kesehatan. Nah, dengan adanya kesetaraan hak ini, ruang lingkup hukum kesehatannya juga jadi luas banget. Mungkin banyak yang ngira ini cuma aturan buat ngertibin profesi dokter aja ya. Wah, padahal sistemnya jauh lebih masif dari itu. Ibarat sebuah bangunan, ada 3 pilar utama yang menyangga pertanggungjawaban medis. Dan ngerinya, satu tindakan dokter yang salah itu bisa langsung kena 3 area hukum ini sekaligus. Pertama, hukum perdata, ini urusannya sama kontrak pelayanan antara Anda dan dokter. Kedua, hukum administrasi, ini urusan negara, misalnya kayak sanksi pencabutan izin praktek. Dan yang ketiga, ini yang paling berat, hukum pidana. Ini yang berhadapan langsung sama kasus malpraktik atau kelalaian yang fatal. Dan asal tahu aja, hukum pidana kita ini nggak main-main soal nyawa pasien. Kalau kita lihat sanksi pasal 474 untuk kelalaian medis, itu tegas banget. Kalau kelalaian itu bikin pasien luka biasa, ancamannya bisa sampai 1 tahun penjara. Kalau lukanya berat, naik jadi 3 tahun. Dan kalau kelalaian itu sampai mengakibatkan hilangnya nyawa, wah, itu ancaman maksimalnya bisa melompat ke 5 tahun penjara atau denda sampai 500 juta rupiah. Angka-angka ini jadi bukti nyata betapa ketatnya pertanggungjawaban yang dipikul sama tenaga medis. Jadi, kalau bisa disimpulkan, coba bayangkan hukum kesehatan itu sebagai sebuah payung raksasa. Payung ini nggak cuma menaungi dokternya secara personal, tapi memayungi seluruh ekosistem. Rumah sakitnya, standar mutunya, sistemnya, sampai alat kesehatannya. Nah, semua tatanan kompleks ini sekarang udah dirangkum dan diintegrasikan dalam satu kerangka yang komprehensif lewat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Bagian keempat, peran kedokteran forensik. Oke, sekarang mari kita ubah arah pandang kita sebentar.
Kalau dari tadi kita bahas gimana hukum itu mengatur praktek kedokteran, sekarang kita balik. Gimana sih ilmu kedokteran itu sendiri bisa aktif ngebantu para penegak hukum? Buat ngejawab itu, kita harus mundur jauh banget ke zaman Mesir kuno. Tahu nggak siapa tokoh mediko-legal pertama di dunia? Sejarawan itu sering nunjuk ke sosok Imhotep yang hidup sekitar tahun 2600 sebelum Masehi. Kerennya, beliau ini bukan cuma sekedar dokter pribadinya Firaun, tapi juga merangkap sebagai hakim kepala. Dia adalah orang pertama dalam sejarah yang kita tahu berhasil menjembatani seni penyembuhan dengan sistem peradilan. Terus gimana ceritanya di Indonesia? Ilmu forensik kita itu udah dirintis sejak era kolonial Belanda. Sempat redup, lalu bangkit lagi di tahun 70-an. Saat ini kita bangga udah punya 7 pusat pendidikan spesialis di berbagai kampus terkemuka. Dan ada satu detail update yang penting banget buat dicatat. Gelar spesialisnya itu baru aja diubah dari sekedar SPF jadi SPFM. Ada tambahan mediko-legal di belakangnya, yang nunjukin kalau beban kerja dan ruang lingkup mereka sekarang itu jauh lebih masif. Perluasan ini sekaligus mematahkan mitos yang bilang kalau forensik itu cuma ngurusin kamar mayat. Enggak, sama sekali. Forensik itu terbagi dua. Emang sih ada patologi forensik yang khusus ngecek jenazah buat cari tahu waktu dan penyebab kematian. Tapi ada juga yang namanya forensik klinik. Di sini, ahli medis meriksa korban yang masih hidup. Mereka cari bukti fisik untuk ngebantu korban kekerasan dalam rumah tangga, korban kekerasan seksual, atau korban kecelakaan. Jadi, mereka juga berjuang mencari keadilan untuk orang-orang yang masih bernafas. Bagian kelima, forensik versus mediko-legal. Nah, ini ngebawa kita ke segmen terakhir eksplorasi kita. Mengingat gelarnya sekarang udah digabung jadi SPFM, kita harus benar-benar clear nih. Apa sih garis pemisah antara forensik dan mediko-legal yang sering banget bikin orang ketuker ini? Secara simpel, kedokteran forensik itu murni sains investigasi. Mau mereka lagi meriksa korban hidup, meriksa jenazah, atau bahkan ngecek susunan gigi korban, fokus utama mereka cuma satu, ngumpulin dan nemuin bukti fisik medis yang kuat buat diserahkan ke pengadilan demi mengungkap sebuah kejahatan. Di sisi lain, mediko-legal itu nggak melulu di ruang otopsi atau laboratorium. Mereka bergeraknya di kerangka aturan dan kebijakannya. Ini ranah yang ngurusin evaluasi medis independen, nengahin sengketa medis antara dokter dan pasien, menganalisis klaim malpraktek, dan memastikan kalau etika profesi serta hak asasi pasien itu benar-benar ditegakkan sesuai hukum. Jadi kalau dijejerin, bedanya kayak gini. Ilmu forensik itu menarik ilmu kedokteran masuk ke ranah hukum pidana buat ngebantu polisi mecahin kasus kejahatan. Sedangkan mediko-legal itu menarik hukum masuk ke dalam klinik dokter buat mastiin standar profesinya berjalan lurus. Dua-duanya emang beda jalur, tapi jalan beriringan demi memastikan keadilan itu tegak. Pada akhirnya, semua sistem dan aturan yang kompleks ini diciptakan semata-mata untuk satu tujuan, melindungi Anda. Pertanyaannya sekarang, ketika besok Anda atau keluarga harus melangkah masuk rumah sakit, apakah Anda sudah menyadari dan berani menggunakan hak-hak hukum Anda secara penuh? Ingat, pengetahuan adalah pelindung terbaik Anda. Terima kasih banget udah ngikutin paparan materi ini sampai habis dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.